Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam as-sayyidas sadat wa ala alihi wa sahbihi ahlul fadaili wal karamat. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin rahimakumullah. Ungkapan rasa syukur sudah sepatutnya dan sepantasnya senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmatul iman wa nikmatul Islam. Nikmat keimanan dan keislaman ini yang nilainya tidak bisa ditukar dengan dunia seisinya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam keimanan. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada pengajian rutin kali ini perkenankan kami menyampaikan materi yang insya Allah nanti akan bersambung. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita ini akan menjadi jalan lurus kita untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kecintaan kita terhadap majelis ilmu seperti ini sudah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi sebuah wasilah atau jalan yang akan bisa menghantarkan kita menuju surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW di dalam satu hadis beliau menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menempuh satu tempat untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, materi yang akan saya sampaikan ini insya Allah adalah sebuah bedah buku, katakanlah begitu. Buku yang menginventaris tentang amalan-amalan yang akan bisa menjadi penghapus dosa dan akan bisa menjadikan kita itu mendapatkan pahala kebaikan. Jadi amalan yang luar biasa, dosa dihapus, diganti dengan kebaikan. Saya tertarik untuk membahas buku ini karena memang sudah zamannya dan sudah saatnya kita mulai menata diri untuk akhirat kita. Di tengah-tengah orang sekarang ini masih banyak yang berpikir bagaimana untuk hidup enak. Tapi jarang sekali, mungkin bisa dihitung dengan jari, orang yang sudah mulai berpikir untuk bagaimana supaya bisa mati enak. Kita terbayangkan ketika kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, ratusan, ribuan, bahkan banyak orang menghantarkan kita. Kayak kemarin pimpinan Pondok Modern Gontor almarhum Kiai Haji Abdullah Syukri Sarkasi itu sampai bukan orang yang jalan, tapi ininya jalan sendiri karena demikian banyak orang yang melepas kepergian beliau. Yaitu tentu karena jasa baik yang telah ditanamkan beliau. Karena innamal mar'u ahadisan ba'dahu wa kun hadisan hasanan liman wa'a. Setiap manusia itu akan menjadi cerita bagi orang yang ditinggalkannya. Maka wa kun hadisan hasanan liman wa'a. Kita
berupaya untuk menorehkan cerita yang baik untuk orang-orang di sepeninggal kita. Jadi menanamkan kebaikan-kebaikan. Mengingat akhirat itu pasti, kematian itu misteri yang tidak bisa kita tahu kapannya. Oleh karena itu, maka sebelum kita masuk pada amalan-amalan apa saja, di sini dalam buku ini ada insya Allah sekitar 90 lebih amalan. Itu kalau kita bahas satu-satu, ngaji 1 bulan sekali ya 90 bulan. Berarti berapa tahun? Karena ngajinya ini kan hanya berapa Pak Rip? 8 tahun. Yes, mudah-mudahan istiqomah. Berangkat dari apa yang telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana sih nanti nasib manusia di hari akhirat. Ada 2 golongan manusia. Yang pertama, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ada segolongan orang-orang beruntung yang nanti ketika yaumul hisab, begitu berhadapan dengan Qadi Rabbul Jalil Allah Azza wa Jalla, itu timbangan kebaikannya itu lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Ini yang kita harapkan seperti itu. Sehingga dia itu fi 'ishatir radiyah, mendapatkan satu kehidupan yang nyaman, yang menenteramkan, yang penuh dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada segolongan orang yang wa amma man hafaj mawazinuhu. Betul nggih? Coba ngapunten lek kalau saya ngaji monggo dibuka Qur'annya di HP enggak apa-apa. Ya, jadi kalau sekarang itu ada mubalek jamaahnya bawa HP dimarah, itu mubalek katrok. Ya, ada kalanya kan ngecek, ya, ngecek mungkin bisa apa itu klarifikasi kalau ada salahnya. Wong baliknya juga manusia kok. Mungkin kadang-kadang salah bunyi ayatnya atau salah tempat ayatnya. Jadi monggo kalau yang ngaji saya itu pakai HP enggak apa-apa. Kalau ada mubalek ono jamaah nggo HP seneni, itu namanya mubalek suudon. Mubalek nggo sapan. Perkara nanti jamaahnya nggo sapan ya terserah jamaahnya toh. Tapi kita berbaik sangka saja lah. Itu surat apa itu? Fa amma man khafat mawazinuhu. Surat Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah. Laki-laki ini menceritakan tentang kiamat. Al-Haqqah ini nanti juga kiamat. Jadi kiamat itu namanya banyak. Kadang-kadang disebut Al-Qari'ah, kadang-kadang disebut Al-Haqqah, kadang-kadang disebut Al-Zalzalah, kadang-kadang disebut Al-Qiyamah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya hari kiamat. Surat Al-Qari'ah ya. Fa amma man sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Golongan kedua ini yang nanti begitu ditimbang ternyata amalan kebaikannya itu lebih ringan daripada amalan kejelekannya, sehingga fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya itu adalah neraka yang menyala-nyala. Yang neraka itu tidak bisa kita bayangkan Bapak Ibu, jangan dibandingkan dengan api di dunia ini. Wong kula kan jenengan ngideki odes atau mau jikat. Padahal api neraka itu dalam satu hadis sahih diterangkan, kalau sekiranya langit kita ini bocor serobang jarum saja, kemudian api neraka itu ke dunia, niscaya terbakarlah dunia. Kalau api neraka itu ditaruh di air lautan yang luas, itu bukan apinya yang mati, lautannya yang terbakar. Kemarin sudah saya terangkan pengajian bulan yang lalu, dilemparkan kita ke dalam neraka sekarang 70 tahun baru nyampe.
Maka doa yang tidak boleh kita tinggalkan, yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yang kita baca di setiap selesai tasyahud akhir setelah innaka hamidum majid. Apa yang kita baca? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Nah, kayak begitu gambarannya. Dan ini kita mengambil dasar keterangan dari Al-Quran. Jadi jangan khawatir hoak. Kalau hoak ya berarti keimanan yang dipertanyakan, karena ini Al-Quran. Kalau yang menyampaikan itu Al-Quran mesti benernya. Nah, dari sinilah saya memilih untuk membahas amalan-amalan apa yang nanti kita itu supaya di akhirat nanti itu begitu kita itu divonis hasil akhir amalan kita itu surplus, tidak minus, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Nah, gambarannya kayak begini Bapak Ibu. Kita buka sekarang surat ke-69, surat Al-Haqqah. Tiga 30 menit ya waktunya ya. Nah, Al-Haqqah sudah ketemu nggih? Kita langsung ke ayat 15. Memang akan lebih lengkap kalau nanti jenengan baca sendiri mulai ayat awal, itu menceritakan tentang bagaimana kiamat, kemudian bagaimana Allah Ta'ala itu mengazab umat-umat yang terdahulu, kaum Samud, kaum Ad gitu ya. Nah, kita baca sekarang ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa yauma idin waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Ini startnya ini. Jadi hari kiamat itu adalah hari berakhirnya kehidupan dunia dan dimulainya kehidupan akhirat. Dari sini bisa kita tarik satu kesimpulan bahwa perjalanan hidup manusia itu tidak diakhiri dengan kematian. Salah kalau kita berpikir seperti itu. Tetapi justru diakhiri dengan kehidupan yang baru. Dasarnya surat Al-Baqarah ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana kamu bisa ingkar kepada Allah padahal dulunya kamu itu mati. Jadi kita dari tidak ada. Fa ahyaakum, kemudian aku hidupkan kamu. Summa yumitukum, kemudian aku matikan kamu. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan kamu kembali. Jadi perjalanan kita itu tidak diakhiri dengan kematian, tapi diakhiri dengan kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu kehidupan akhirat. Yang di sana itu khalidina fiha abada. Nah, ketika kiamat itu terjadi, ayat 16-nya wansaqatis samaa'u fahiya yauma idin wahiyah, dan terbelahlah langit. Karena pada hari itu langit menjadi rapuh. Tidak bisa kita bayangkan sudah kiamat yang sebenarnya itu, tsunami kayak begitu aja sudah demikian dahsyatnya. 2001 itu ya. Itu 2004 ya, 2004. Itu saja yang tercatat itu 300.000 nyawa melayang. Itu baru tsunami. Kita tidak bisa bayangkan kiamat kayak begitu. Langit yang menjadi atap itu terbelah karena sudah rapuh. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin samaniyah
Dan pada hari itu malaikat berada di penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy. Arsy itu singgasananya Allah. Jadi Allah itu betul-betul nanti akan menunjukkan kebesarannya, sekaligus membungkam manusia-manusia sombong yang ketika di dunianya itu sampai pada tingkat mengaku menjadi Tuhan. Fir'aun, Namrud, dan lain sebagainya. Jadi malaikat mengangkat singgasannya Allah. Kemudian yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu akan dihadapkan kepada Allah, kepada Tuhanmu. Tidak ada satupun dari kamu yang tersembunyi dari Allah. Nah, ini pertanggungan jawab. Kita tidak akan bisa lari. Apa kira-kira ketika itu yang bisa kita banggakan, Pak? Selain satu-satunya adalah amal soleh kita, selain ketaatan kita secara totalitas kepada Allah di dunia ini, selain daripada ketika kita hidup di dunia ini hanya satu yang kita tuju, hanya Engkau ya Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka madlubi. Ya Allah, hanya Engkau yang aku tuju ya Allah, dan hanya ridhomu yang aku cari. Ketika itu akan terasa betul pada hari itu. Fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaquluha umqra'u kitabiyah. Ini mulai penyerahan rapot amal. Ini cara arek sekolah ngoten terima rapot. Siapa yang pertama adalah orang-orang yang diberikan kitab catatan amal itu dari tangan kanannya. Ini caranya kayak nawan wis sopan. Maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku dengan bangga. Kaya arek rapotan lek bijine apik dodono kancane. Lho delok bijiku apik. Tapi lek elek moro ndepis. Bahkan lek arek wedok biasa nangis. Betapa bahagianya ketika itu golongan yang pertama ini diberikan kitab dari tangan kanan. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah, saya tapi lupa hadisnya itu. Jadi ketika kita berwudu membasuh tangan itu kan doa kita, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikanlah besok aku kitab catatan amal dari sebelah kanan, dan hisablah aku nanti dengan hisab yang seringan-ringannya. Karena hisab itu perkara besar. Tapi juga ada orang yang beruntung yang nanti di akhirat itu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Langsung masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya tidak banyak. Tapi mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Ini buatan GR tapi harap-harap. Karena luar biasa sekali. Inni donantu anni mulaki hisabiyah. Ayat 20. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Nah, ini mereka yang sejak di dunia sudah yakin, percaya akan kehidupan akhirat, sehingga hati-hati betul dalam hidup di dunia. Senaoso ngelampahi dosa, karena manusia itu memang sulit menghindarkan diri dari dosa. Tapi dosanya itu dosa yang kecil, itu pun juga tidak sengaja karena khilaf, dan segera itu dia hapus dengan taubat. Nanti ada di situ satu di antaranya penghapus apa itu dosa, dan penambah amal kebaikan itu adalah taubat. Kemudian mereka digambarkan dalam ayat ini fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sama dengan yang di Al-Qari'ah tadi. Endingnya itu mesti kehidupan yang nyaman dan mapan. Alangkah bahagianya ketika itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Karena sejak di dunianya sudah kulino manut kepada Allah. Di mana tempat mereka? Fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Makanya lek ngarani ten swarga niku munggah
swarga. Surga tempat yang tinggi. Neraka niku juglangan. Mangkane dari nyemplung neraka. Ndak ono munggah neraka ndak ada. Kayak nyemplung neraka. Lek munggah swarga. Lah biasa munggah luwih abot timbangane nyemplung. Tapi yang berat itu nanti akan berbuah nikmat. Sengsara membawa nikmat. Derita membawa bahagia. Ibarat bahasa anak muda kan begitu. Perjuangan untuk mendapatkan kekasihnya itu kan dengan bahasa yang agak berlebihan itu. Rautanku seberangi, gunungku daki, sumurku cemplungi, menembus dinginnya malam untuk mendapatkan macam-macam. Ya memang demikian. Itu perjuangan itu pasti akan menghasilkan kebahagiaan. Orang itu kalau mau riyoyo itu kan kudu poso sik. Lapar-lapar, haus-haus, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa 1 bulan penuh. Dan itu perjuangan. Tapi nanti begitu akhir Ramadan, masuk waktu maghrib 1 Syawal, kumandang takbir, terlantunkan dari suro ke suro, dari masjid ke masjid, itu hati ini rasanya mak teratap. Kan begitu. Itu berarti Ramadannya hanya ini insya Allah istimewa. Lah sing krungu takbir biasa itu nggak poso masih Ramadan. Mek melok riyo tok. Demikianlah nanti perjalanan hidup kita itu. Siapa di dunia ini mau berjuang untuk mencari ridha Allah. Subuh sudah bangun, bahkan sebelum subuh sudah bangun. Kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Salat subuh berjamaah. Yang 2 rakaat sunahnya saja sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau ditimbang ini lebih berat daripada dunia seisinya. Itu baru 2 rakaat sunah sebelum subuh. Bahkan kalau mau dilanjutkan sampai waktu duha, kemudian salat duha 2 rakaat, mendapatkan pahala setara pahala haji dan umrah. Sempurna, sempurna, sempurna kata Rasulullah. Tapi nggak abot. Jadi jenengan nek kepengin napa merasakan pahala kebaikan itu, pahalanya banyak atau sedikit dirasakan, dilakoni abot napa enteng. Kalau dirasakan menurut nafsu itu berat, itu menunjukkan pahalanya besar di sisi Allah. Misalnya arek enom, kok ngeterno pacare, kok ngeterno ibuke, niku entengan ngeterno pacare. Nek ngeterno ibuke mergo ono ganjarane, abot. Dan itu ujian. Ketika bareng itu kira-kira milih mana itu. Nah ini ujiannya kayak begitu. Itulah perjuangan. Nah, di samping itu, di samping tadi mendapatkan tempat di surga dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mereka juga akan mendapatkan kenikmatan surga. Antara lain apa? Qudufuha daniyah, buah-buahan yang dekat. Jadi lek napa niku kepengin buah-buahan ora usah kok nandur sik kok nek donya niki. Dan buah surga jangan dibayangkan sama dengan buah-buahan di dunia ini. Mboten padha. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari yang telah lalu. Nah, inilah balasan ketika kita di dunia. Ini golongan pertama Bapak Ibu. Insya Allah ini sudah timer saya sudah 25 menit pas. Mudah-mudahan bisa kita sambung. Nanti tolong dicatat terakhir sampai ayat ke-24 dari surat Al-Haqqah. Yang ini merupakan pengantar kita sebelum masuk kepada kajian buku yang akan kita bahas ini. Oke. Insya Allah kita istiqomahkan nanti 1 bulan sekali kita ngaji ini. Kalau untuk yang Ustadz Ali kan ngajinya tarjih ya.
Tarjih monggo dikaji. Ini kita ngaji tentang keimanan, supaya kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama di zaman yang sudah seperti ini. Ini zaman sekarang ini sudah digambarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Sehingga Rasulullah itu kan menyatakan badiru bil a'mali sholihat. Kamu segeralah melakukan amal-amal soleh yang banyak. Kenapa? Karena fasatakunu fitanun. Kamu nanti akan menghadapi satu masa yang penuh dengan fitnah-fitnah. Sekarang sudah terasa. Saking dahsyatnya fitnah ketika itu digambarkan oleh Rasulullah, kaki ta'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Orang malam itu kan kalau gelap gulita, lampu mati, petang dedet itu kan tidak bisa tahu apa-apa, Pak. Sehingga orang sekarang ini juga tidak bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, terobos saja. Beruntunglah orang yang masih dilindungi oleh Allah Ta'ala, diselamatkan dari sesuatu yang haram. Bahkan saking tidaknya itu, Pak, saking dahsyatnya zaman itu, kata Rasulullah, sampai-sampai keimanan seseorang itu diperjualbelikan. Nabi mengatakan yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang itu yang pagi dia masih iman, sore sudah kafir. Fayumsi mu'minan fayusbihu kafiran. Sore masih iman, pagi sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahum bi'aradin minad dunya. Karena agamanya dijual untuk kepentingan dunia. Na'udzubillah min dzalik. Namun niki yang bisa kita kaji dan kita pelajari sebagai pengantar awal. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan ngaji ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri kita ngaji itu berhasil, itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang benar semua dari Allah, dan mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sudah tidak ada pertanyaan, karena sudah jelas semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.